Tentara Nasional Indonesia setiap tahunnya terus meningkatkan kekuatan pertahanan dengan menambah alutsista dan senjata-senjata canggih. Hal itu ditandai dengan Indonesia menjadi salah satu negara terkuat di Asia Tenggara yang memiliki senjata yang tak kalah canggih dengan negara-negara lain. Bahkan Indonesia punya senjata buatan sendiri yang diekspor ke negara lain seperti Singapura dan Thailand. PT Pindad yang membuat senjata canggih Indonesia dikirim ke luar negeri. PT Pindad mampu memproduksi berbagai jenis senjata, antara lain jenis senapan serbu SSI-6, SSI-2, V2, SSS-1, P3, SSS-1, V5, senapan sniper SPRS-1, pistol P1, P2, revolver R1V2, R2V1, RG1 tipe A, RG1 tipe C, senapan sebraha atau polisi sebraha 6 dan sebraha 2, senjata penjaga hutan, pistol profesional Magnum, peluncur granat dan pelindung tubuh. Nah, berikut senjata-senjata canggih milik Indonesia yang siap diturunkan jika musuh mulai menyerang ke tanah air. Yang pertama, Raytheon AGM 65K2. Raytheon AGM 65K2 adalah salah satu rudal andalan Indonesia yang dipasang pada pesawat tempur F-16. Rudal ini memiliki diameter 300 mm dan panjang 2,49 meter. Jika digunakan dalam keadaan baik, rudal Raytheon bisa menempuh jarak tempuh hingga 24 km. Raytheon sendiri memiliki kecepatan hingga 1100 km per jam. Jadi bisa dibayangkan betapa cepatnya rudal ini bergerak sebelum akhirnya mengenai sasaran. Raytheon AGM 65K2 diproduksi oleh Amerika dan telah digunakan oleh 30 negara di dunia. Hingga sekarang produksi rudal ini sudah mencapai 70.000 unit sejak pertama kali dibuat di tahun 1972. Rudal ini menjadi senjata andalan Indonesia yang dioperasikan oleh skuadron udara bersama 10 unit F-16 serta 24 F-16. Yang kedua, RBS-15 MK3. Ini adalah salah satu rudal multi-platform yang sangat hebat hingga saat ini. Rudal ini bisa dipasang di truk, pesawat tempur hingga kapal perang. Untuk RBS-15 MK3, Indonesia memasangnya pada kapal cepat rudal atau KCR dengan nama Kelewang. Hingga saat ini Indonesia telah memiliki 4 unit peluncur rudal RBS-15 MK3 yang bisa membuat negara tetangga ketar-ketir. Rudal RBS-15 MK3 memiliki panjang 4,35 meter dengan wingspan 1,4 meter. Berat suatu rudal mencapai 800 kg dengan jarak tempuh 200 km. Kecepatan rudal ini lumayan tinggi hingga akan mengenai sasaran dalam jangka waktu yang sangat singkat. RBS-15 MK3 adalah rudal hebat milik Jerman yang nyaris dipakai oleh banyak negara di Eropa seperti Swedia dan Polandia. Yang ketiga, Meriam Caesar 155. Meriam Caesar atau Chainman Equipped System de Artillerie diproduksi oleh Nexter System di Prancis. Meriam ini memiliki senjata 1,55 mm 52 Prancis dipasang pada sasis truk 6x6. Dibutuhkan 3-5 orang untuk mengoperasikan senjata ini. Meriam Caesar 155 memiliki jarak tembak sekitar 42 km menggunakan Extended Range Full Bore atau ERPB shell dan lebih dari 50 km menggunakan roket berbantuan roket. Sistem ini terintegrasi dengan sistem yang sepenuhnya terkomputerisasi dan kontrol otomatis. 4. Roket Astros. Astros atau Artillery Saturation Rocket System termasuk roket multival yang diproduksi perusahaan Apibras di Brasil. Roket Astros didesain modular dan memiliki roket dengan kaliber mulai dari 127 mm hingga 300 mm. Senjata ini diletakkan pada Tekton PBT 2028-66 untuk meningkatkan mobilitas.
Roket Astros juga meningkatkan kemampuannya dengan menjadi senjata terbaru Astros 220 Mk6. Jarak tembaknya mencapai 300 km. Astros 2020 juga akan dilengkapi dengan roket GPS 180 mm yang disebut SSAP-40 dengan jangkauan 40 km. Dan roket SS-150 yang baru dikembangkan dengan jangkauan maksimum 180 km. Yang kelima, meriam GS M109. TNI AD juga memiliki meriam GS M109 dari Belgia. Senjata ini sejenis Shape-Tracked Portrait Howitzer. Pasukan bisa lebih leluasa menentukan tata letak pengaturan ruang M109. Mesinnya ada di sebelah kanan dan ruang pengemudi di sebelah kiri. Pengemudi dilengkapi dengan 3 unit periskop untuk memantau kondisi malam hari. GM M109 dipersenjatai Browning M2HB kaliber 12,7 mm sampai peluncur granat. Dari aspek firepower, M109 mengadopsi jenis L-39 Howitzer M185 kaliber 155 mm. Jarak tembak konvensionalnya mencapai 18 km. Kalau menggunakan RAP atau roket assist proyektil, jarak tembak proyektilnya mencapai 30 km. Yang keenam, tank Harimau dengan roket RH-12-2B. PT Pindad memproduksi tank medium dan roket RH-12B. Semua kendaraan dari senjata tempur dibuat oleh PT Pindad. Tank medium Harimau buatan PT Pindad memiliki meriam 1,5 mm dan senapan mesin kaliber 7,62 mm dengan bobot 30-35 ton. Selain itu, tank ini dilengkapi dengan BMS Battle Management System yang terintegrasi penuh untuk mendukung situasi tempur modern. Tank Harimau memiliki kecepatan 70 km per jam di jalan raya dan dilengkapi dengan sistem proteksi 4569 level 5 untuk standar NATO. Yang ketujuh, Scan-Held Gun Missile 35 mm Mk2. Alutsista buatan Olicron Compact Swiss merupakan perisai pertahanan udara jarak pendek melalui TNI AU yang sangat canggih dan modern. Senjata ini mempunyai jangkauan peluru sejauh 4000 meter dengan kecepatan 1000 peluru per menit. Jarak kecepatan amunisi rata-rata 1050 meter per detik, sedangkan maksimal magazine sebanyak 525 butir. Alutsista yang dioperasikan di Den Haag 471 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur ini terdiri dari 2 unit meriam revolver kaliber 35 mm, 1 sistem sensor pengendali radar dan pos komando secara terpisah. Sistem ini juga dilengkapi dengan amunisi AHEAD atau Advanced Heat Efficiency dan Reduction kaliber 35 mm yang dapat menyembur menjadi 202 butir dan membentuk perisai metal spin stabilizer proyektil setelah 4 detik ditembakkan, sehingga kemungkinan target lolos dari peluru ini hanya 10%.